Welcome back, everyone. We are joined again by Larry Johnson, former Selamat CIA datang kembali analyst. semuanya. Kita kembali bersama Larry Johnson, mantan analis CIA, untuk membahas apa yang sedang terjadi, terutama di Timur Tengah. Jadi terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Kekacauan, kerusuhannya, Timur Tengah. Ya, itu memang merangkumnya. Tetapi saya kira ada juga beberapa tanda bahwa keteraturan atau struktur mungkin muncul dari kekacauan ini. Ya, memang disitulah hal itu akan muncul. Maksud saya membaca artikel Anda yang berpendapat bahwa fakta pertahanan baru-baru ini antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan, cara orang-orang begitu cepat menafsirkannya, mungkin banyak yang memasukkan bias mereka sendiri. Ada yang mengatakan ini akan menjadi aliansi baru melawan Iran, tetapi Anda berpendapat bahwa istilah NATO Islam itu menyesatkan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan alasannya. Misleading. I was wondering if you could explain why. Yeah, well, and I've had fun with it, because I. Ya, saya cukup bersenang-senang dengan itu karena saya menyebutnya Organisasi Perjanjian Timur Tengah. Jadi alih-alih NATO, kita punya METO atau Me Too. Tapi awalnya saya skeptis ketika mereka melakukan ini. Meski jelas, ini sudah dipersiapkan selama beberapa waktu. Karena ketika Amerika Serikat dan Iran bertemu di Swiss pada Juni, ada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, juga Pakistan, Turki, dan Mesir. Semuanya di Kairo pada saat yang sama. Jadi, itu saya menduga mereka membahas pengaturan keamanan regional. Tapi ketika diumumkan 2 minggu lalu tanpa kehadiran Mesir dan tanpa kehadiran Iran, saya berpikir, ya, baiklah. Di atas kertas ya, Turki punya tentara terbesar kedua di NATO, dari semua anggota resmi NATO. Sebelumnya, itu yang terbesar ketiga jika Ukraina dihitung sebagai anggota de facto. Ukraina punya tentara yang lebih besar. Arab Saudi seolah-olah dipandang sebagai penyandang dana, pihak yang punya uang. Kecuali, mereka sekarang agak bangkrut. Kondisi keuangan mereka tidak terlalu baik. Lalu Pakistan membawa senjata nuklir ke dalam aliansi ini. Jadi, aliansi yang menarik. Nah, kejadian kemarin kita mendapat hormasi musim sering terjun menuju ke Iran. Dan sekarang berada di Iran. Yang bertos worse. Desi posisi nil mayon di masa menghijau berbagai sebut saja begitu. The Mecca Agreement, we'll call it that. And there's words that others are out there on the Dan invitation list. Anda tahu ada kabar bahwa negara-negara lain juga masuk dalam daftar undangan atau meminta untuk bergabung seperti Bangladesh, Mesir, dan Suriah. Jadi tampaknya ini benar-benar mulai berkembang, terutama jika mereka membawa masuk jika Iran bergabung. Pada saat yang sama, Munir juga dikabarkan berbicara dengan Iran mengenai hubungan perdagangan yang diperluas. Ini terjadi di tengah ancaman Amerika Serikat untuk menghukum negara manapun yang berdagang dengan Iran. Ini bukan hal yang tidak biasa, mengingat apa yang dilakukan Pakistan. Saya rasa pada bulan April, ketika Amerika Serikat pertama kali mengumumkan blokade ini. Langkah itu secara efektif menghentikan tindakan ofensif, tetapi mengumumkan blokade terhadap Iran. Dan dalam 2 hari, Pakistan mengatakan, "Hey, kami membuka 6 jalur darat dari pelabuhan-pelabuhan kami di pesisir selatan Pakistan yang akan langsung menuju Iran. 6 rute darat untuk perdagangan." Lalu ketika kita mundur selangkah dan bertanya, seberapa penting hubungan dagang antara Pakistan dan Iran? Iran memasok 70% dari, pada dasarnya, gas propana atau gas alam yang digunakan Pakistan. Gas itu dipakai pedagang kaki lima untuk memasak. Jika gue kedakal with that's the going involved. With tuas tuis, musanajrers. Serta Gary Raring. Yo maris thing the best is the kith of flash being wasithul. Pakistan doesn't have a good alternative source for that, so they need Iran. And my understanding is Jadi, Iran imports mereka rice, membutuhkan Iran. from Pakistan. So Dan sepengetahuan saya, Iran mengimpor beras dari Pakistan. Jadi kedua negara memang punya dasar untuk membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Jadi menurut saya, inilah yang mungkin sedang kita lihat.
fondasi dari arsitektur keamanan internasional baru untuk Timur Tengah. Karena kalau Anda ingat, ketika Menteri Luar Negeri Arakci berada di Rusia pada akhir April di Saint Petersburg dan bertemu Putin, setelah itu Putin tampil dan berkata, kita membutuhkan arsitektur keamanan yang baru. Lalu 1 minggu kemudian, Arakci melakukan kunjungan ke Beijing dan bertemu Menteri Luar Negeri Wang Yi. Dan Wang Yi pada dasarnya sama hal yang sama seperti Vladimir Putin. Nah, itu bukan kebetulan. Kedua pemerintah auto-tuning mengawuskan kebijakan. You know, those two governments are coordinating a policy. And then at the same time Dan pada saat yang sama mereka melakukan itu, saya rasa ada langkah-langkah diplomatik yang sama sekali tidak kita lihat, yang disimpan di bawah permukaan, yang tidak diberitakan. Karena China dan Rusia serius membangun organisasi internasional politik, militer, atau politik ekonomi yang terpisah ini, mungkin juga militer yang akan berada di luar kendali Amerika Serikat dan NATO, terutama di bidang ekonomi. Dan disitulah Anda tahu, Amerika Serikat terus saja seperti melangkah, atau Trump terus saja Anda tahu, menembak kakinya sendiri, atau bagian lain dari anggota tubuhnya, dengan ancaman-ancamannya yang terus-menerus. Yang terbaru, mengancam akan mengebom negara-negara yang tidak membeli obligasi Treasury Amerika Serikat. Nah, itu teknik penjualan yang efektif. Anda tahu, saya menodongkan pistol ke kepala Anda. Anda mau membeli produk saya? Ketika Anda melakukan itu terhadap cukup banyak negara, mereka mulai mencari cara lain untuk keluar dari hubungan tersebut. Jadi sekarang, dalam 2 minggu terakhir, dia pada dasarnya telah menghina dan mengancam Korea Selatan, mengancam akan mengebom Oman, menerapkan tarif 50% terhadap Kanada. Hubungan dagang dengan Brasil juga tegang. Lalu di sini, China menawarkan kepada semua negara itu, "Hei, kami akan berdagang dalam mata uang kalian. Kalian berdagang dalam mata uang kami. Dan kalian tidak perlu khawatir harus mendapatkan letter of credit dari Bank AS atau soal pergerakan uang melalui SWIFT. Kalian bisa menanganinya lewat SIPS." Jadi saya rasa yang kita lihat di sini adalah salah satu momen bersejarah yang menjadi titik balik ketika tatanan lama hegemoni petrodolar mulai terurai. Dan ini bukan hanya di bidang ekonomi. Ini juga di bidang politik, di bidang militer. Dan Trump tidak punya jawaban baik. Trump doesn't have a good answer for it. No, well, I often make the point. Well, when I heard Nah, saya sering menyampaikan poin ini. Ketika saya mendengar mungkin ada kemungkinan untuk mengundang Iran masuk ke klub ini, saya berpikir bahwa secara historis atau secara umum, kita punya 2 jenis pengaturan keamanan regional. Pertama ada aliansi, di mana negara A dan B bekerja sama melawan pihak yang bukan anggota, seperti negara C. Lalu ada pengaturan keamanan kolektif, di mana negara A dan B mencari keamanan bersama satu sama lain, bukan saling berhadapan. Dan menurut saya, itu perbedaan yang sangat penting. Kalau orang benar-benar ingin memahami mengapa sekarang ada perang di Eropa, mereka harus memahami bagaimana kita melakukan pergeseran itu setelah Perang Dingin. Karena pada awalnya, kita memang punya kesepakatan dengan Rusia, Piagam Paris untuk Eropa baru. Kita punya kesepakatan bahwa kita akan mencari keamanan bersama satu sama lain, bukan sistem blok yang saling berhadapan. Artinya, Rusia seharusnya dilibatkan dalam arsitektur keamanan yang baru. Dalam pengaturan keamanan seperti itu, yang dicari adalah keamanan yang tak terpisahkan. Jadi kalau di Timur Tengah, misalnya Iran dan Arab Saudi, mereka sepakat bahwa Iran tidak boleh meningkatkan keamanannya dengan mengorbankan Arab Saudi. Lalu mereka menemukan mekanisme untuk Anda tahu, menciptakan timbal balik itu. Yang terjadi di Eropa, inilah kesepakatannya. Kita sudah punya kesepakatan. Bahkan pada tahun 1994, kita mengembangkan OSCE, lembaga keamanan kita sendiri yang inklusif. Lalu muncul gagasan ya Rusia sedang lemah. Kenapa kita melakukan ini? Mari perluas NATO saja, dan kurang lebih itulah yang diwakili oleh perluasan NATO. Kita membuang lembaga keamanan kolektif ini untuk kembali ke politik blok. Artinya, seluruh impian Gorbachev tentang rumah bersama Eropa, semuanya itu dibuang begitu saja.
Sebaliknya kita berkata kita akan kembali ke politik blok. Dan bahkan tidak akan ada politik blok dengan status quo yang stabil. Kita akan secara bertahap meluas ke arah timur sampai bertemu dengan semua masyarakat yang sangat terpecah ini. Georgia, Ukraina, Moldova, dan mereka harus saling bertarung untuk menentukan di mana garis-garis pemisah baru akan dibuat di Eropa yang kembali terbelah ini. Maksud saya, mengapa ada yang melakukan ini? Lalu biasanya kesimpulan mereka, China, Rusia, yang mereka perjuangkan hanyalah hegemoni. Jika Anda seorang hegemon, Anda tidak ingin perdamaian tercipta. Anda ingin dunia terbagi antara sekutu yang patuh dan lawan yang dilemahkan. Jadi, ini adalah politik blok. Ini adalah politik hegemonik. Yigivanglathais is seen to a personer. That's why the Chinese are quite concerned. They don't want to replace what we're playing. Mereka tidak ingin menggantikan sesuatu yang justru akan masuk ke permainan politik blok. Itulah sebabnya mereka sering menegaskan bahwa BRICS bukanlah sebuah aliansi. Ini lebih dari sekadar aliansi. Ini agar negara-negara bisa mencari keamanan bersama, bukan bergantung pada sikap melawan Amerika Serikat. Jadi saya tidak tahu. Saya akan berharap Iran diizinkan bergabung dengan kelompok ini, karena ini bukan hanya soal Iran. Ini menandakan bahwa keamanan itu tak terpisahkan, alih-alih permainan hegemonik yang gila seperti Game of Thrones, proyek-proyek perang yang gila. Ya, tapi apa yang bisa dilakukan Trump jika dia ingin mengacaukan ini? Maksud saya, seperti yang Anda katakan, dia mengancam akan membombardir Iran habis-habisan jika mereka tidak membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Apakah Anda melihat tanda-tanda bahwa mereka mungkin melakukan sesuatu yang serupa dan mau mistik ina ain lain sesi terma aktif defpoa? Architecture in the Middle East. They're going to continue to try to use. Ya, mereka akan terus berusaha menggunakan sisa pengaruh ekonomi yang mereka miliki terhadap Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Itu yang sangat menarik karena beberapa laporan menunjukkan bahwa mereka bukan hanya melihat Iran, tetapi juga Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Dalam beberapa pekan terakhir, telah ada kontak dengan negara-negara itu dan Iran. Dan meskipun negara-negara tersebut telah diserang oleh Iran, dan Iran membidik pangkalan militer Amerika Serikat, Iran masih mengelomel Yingenberg, hey, setuju terus embrace seling boer. We don't have to constantly be at each other's throats. Now, this is the reality when you go back and look at. Sekarang, kalau kita melihat kembali 46 tahun terakhir, kebijakan Amerika Serikat di Asia Barat, dimulai dari tahun 1979 dengan tumbangnya Shah dan bangkitnya Republik Islam, Amerika Serikat memulai kebijakan konfrontasi dengan Iran dan upaya menggulingkan pemerintah Iran. Mereka menggunakan CIA untuk bekerja sama dengan negara-negara Arab di Teluk dengan membingkainya seperti ini. Ini pada dasarnya adalah pertarungan Islam Sunni melawan Syiah. Ini pertarungan lawan Muslim yang sejati, melawan para pendatang baru ini, para murtad ini. Dan itu tidak selalu dikemukakan dalam istilah agama, tetapi semuanya dimulai dengan perang itu. Mendanai perang, membantu mendanai perang Saddam Hussein melawan Iran. With Saddam Hussein against Iran, again, the United States played was the role of a director and an Sekali lagi, Amerika Serikat berperan sebagai dirijen orkestra, mengordinasikan dukungan untuk Irak yang datang melalui Arab Saudi, Qatar, bahkan Uni Emirat Arab. Kemudian Amerika Serikat terus secara bersamaan mengejar Rusia setelah tahun 1991 dan Iran. Amerika juga mengandalkan hubungan yang berkembang pada tahap puluhan dengan mujahidin di Afghanistan. Dan lagi, ada beberapa kelompok yang sangat radikal, yungannya oleh Amerika Serikat melalui CIA dan melalui Pakistan. Pakistan juga memainkan peran yang memungkinkan hal ini terjadi. Setelah jurus perang itu berakhir, semakin ke sudut masing-masing. Amerika Serikat justru terus menunjukkan pendekan dua alur. The United States actually, we continue to play a dual track. On the one hand, we claim that we were fighting a new war on. Di satu sisi, kita mengklaim sedang memerangi perang baru melawan teror. Namun pada saat yang sama, kita mendanai kelompok-kelompok yang justru terlibat dalam perang melawan teror itu, melawan kita. Kita melakukannya di Bosnia,
Lalu kita melakukannya dalam Perang Chechnya kedua di Rusia. Kemudian setelah kita masuk ke Irak, hal itu meluas. Di sana, kita membangun aliansi dengan Mujahidin Al-Khalq dan melakukan serangan teroris terhadap Iran. Lalu pada tahun 2012, cakupannya semakin meluas. Rusia tidak lagi menjadi sasaran kita, mencari kekirannya di saran. Dan menyingkirkan Bashar al-Assad adalah cara untuk menusuk mata Iran, sekaligus Rusia. Of the Iranians as well as Russia. So like I said, we've seen this whole. Jadi kita telah melihat seluruh proses ini, narasi bahwa ini bukan sesuatu yang unik pada kasus tertentu. Sebenarnya ini telah menjadi bagian integral dari kebijakan Amerika Serikat untuk mendukung kelompok Islamis radikal, dengan tujuan melemahkan Rusia dan melemahkan Iran. Dan sekarang tampaknya negara-negara Arab Teluk, yang selama ini dimanfaatkan sebagai mereka menjadi celengan untuk semua ini. Amerika Serikat membuat mereka mendanainya, dan sekarang saya rasa mereka mulai berkata, tunggu sebentar, ini justru merugikan kami, bukan membantu kami. Dan kalau mereka sekarang siap menjauh dari itu, saya rasa semuanya siap, kecuali Uni Emirat Arab. UAE adalah satu-satunya yang menurut saya masih akan begitu, karena Anda tahu Israel telah mengendalikan tempat itu selama bertahun-tahun, dan saya rasa akan dibutuhkan. Anda akan melihat serangan militer lain dari Iran terhadap UAE dalam beberapa minggu mendatang. Nah, cara Amerika Serikat membiayai kelompok-kelompok radikal ini, dan faktanya Iran memerangi mereka, saya rasa orang sering tidak menyadari hal ini. Karena setiap kali mereka membicarakan Iran, mungkin dalam kalimat yang sama, mereka juga menyebut pelaku bom bunuh diri. Mirip seperti yang mereka lakukan terhadap Al-Qaeda. Kenapa? Ingat, sebelum invasi ke Irak, mereka menyebut misalnya 11 September lalu, Saddam Hussein, dalam kalimat yang sama, berulang kali, sampai orang merasa mereka hampir merupakan kelompok yang sini. Itu aneh saling membenci. Tapi hal yang sama terjadi di Iran. Maksud saya, banyak kelompok teror ini yang Anda tahu meneror kawasan tersebut dan tentu saja juga melakukan serangan-serangan di barat adalah kelompok ekstremis Sunni. Maksud saya hampir tidak ada kelompok pengebom bunuh diri Syiah sebanyak itu. Jadi bagaimana Anda melihatnya? Karena Anda tahu orang juga sering mengabaikan bahwa setelah 11 September, Iran, yang juga tidak menyukai kelompok-kelompok ekstremis Sunni, menawarkan bantuan melawan Taliban, bantuan melawan Al-Qaeda, dan sebagainya. Namun Amerika Serikat justru akhirnya bergabung, seperti di Suriah, bergabung dengan Al-Qaeda, dan menempatkan salah satu pemimpin mereka di posisi kekuasaan setelah pihak teratas. Maksud saya, ini benar-benar sulit dipercaya. You can't make this up, though. Yeah, it's just nonsensical. Ya, itu benar-benar tidak masuk akal. Dan begini, saya menulis sebuah artikel. Saya tahu semua latar belakangnya, kalau boleh dibilang begitu, tentang dukungan Amerika Serikat di masa lalu terhadap kelompok-kelompok Salafi ini, meski secara terpisah-pisah. Namun baru ketika saya menulis semacam artikel rangkuman yang menjelaskan mengapa tuduhan bahwa Iran adalah pendukung terorisme nomor 1 itu hanyalah kebohongan, semuanya menjadi jelas. Untungnya, Zero Hedge memuatnya. Tetapi artikel itu sudah diposting 4 hari lalu, 5 hari lalu, di sonar21.com. Dan saya mendorong orang-orang untuk membacanya. Saat saya menelusurinya, tiba-tiba saya tersadar. Saya berkata, "Hei, dengarkan. Karena kalau Anda mundur sejenak dan bertanya, mengapa Amerika Serikat memberikan dukungan keuangan melalui organisasi-organisasi intelijen kepada kelompok-kelompok yang justru kita klaim sedang kita lawan dalam perang melawan teror? Mengapa kita melakukan itu?" Itu kontradiktif. Mengapa Cover Black menyerukan kepada orang-orang, kalau Anda punya informasi tentang Bin Laden, beritahu kami. Sementara elemen-elemen lain di CIA bekerja sama dengan orang-orang Bin Laden. Mengapa itu bisa terjadi? Dan semuanya bermuara pada upaya menjatuhkan Iran, menghancurkan Iran. Itu yang utama, dan juga Rusia. Jadi sebut saja, ini kebijakan bermata dua yang akan melukai Rusia dan melukai Iran. Namun, kebijakan itu tidak pernah diselaraskan dengan klaim terbuka kita bahwa, kita sedang memerangi terorisme. Dan itulah sebabnya kita berada di Afghanistan dan di Irak, dan sebagainya. Dan Anda tahu,
Selain fakta bahwa kebijakan ini terbukti bangkrut, bukan? Seperti yang Anda catat, pada satu saat kita memasang hadiah $10 juta untuk kepala Al-Jolani. One minute we've got a $10 million reward on the head of Al-Jolani. Next minute, we help him trim his beard up. Menit berikutnya, kita bantu rapikan janggutnya. Kita pakaikan dia, sebut saja, setelan mahal dari Bond Street. Kita beri dia sepatu wingtip. Dia tidak lagi memakai sandal. Lalu kita ganti namanya dan memanggilnya Al-Shara, Presiden Al-Shara. Dan secara historis, kita pernah melihat perubahan serupa. Maksud saya, Menachem Begin. Dia sebelumnya bagian dari Irgun, sebuah organisasi teroris Zionis. Lalu ada juga setidaknya ada 2 Perdana Menteri. Yitzhak Shamir, saya kira. Dia juga anggota kelompok teroris di Israel. Jadi, kita pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi sekarang kita terang-terangan sekali melakukannya. We've done that before. But now we're just being very blatant about it. And it's now, I think... Dan sekarang, saya rasa di kalangan Arab Teluk, mereka dulu dijanjikan, hey, kalau kalian melakukan ini, kalian akan mendapatkan keamanan. Namun sekarang, mereka tidak lebih aman. Mereka mengalami kerugian ekonomi yang besar. Anda tahu baik Saudi maupun Qatar sedang berada dalam situasi keuangan yang sulit saat ini. Mereka bisa dibilang hidup dari tabungan mereka. Dan prospek Qatar untuk kembali menghasilkan, mengeruk dolar lagi, sangat terbatas. Jadi, orang yang rasional akan duduk dan berpikir, tahukah Anda, kita perlu punya hubungan yang positif dengan Iran, supaya ekonomi bisa mulai berjalan lagi. Dan ketika mereka melakukan itu menjadi tantangan langsung. Tamparan langsung di wajah Scott Bessent dan Donald Trump. Slap in the face to Scott Bessent and to Donald Trump. Yeah, about the Jolani issue, Soal Jolani, yang paling membuat saya terkejut adalah betapa cepatnya seluruh proses penulisan ulang citranya dilakukan. Ini bukan pertama kalinya kita melihat operasi semacam ini ketika seseorang harus diberi citra baru. Tapi yang mengejutkan adalah kecepatannya. Karena, seperti yang Anda katakan, dia masih ada dalam daftar teroris internasional. Dia adalah pemimpin Al-Qaeda. Lalu, hanya dalam beberapa hari, mereka memakaikan dia jas, mengganti namanya, dan sekarang dia jadi seorang moderat. Lihat dia sekarang. Maksud saya, tidak perlu lebih dari itu. Dan yang Anda butuhkan, hanyalah media yang menganggap tugasnya adalah, Anda tahu, mengulang-ulang poin pembicaraan pemerintah. Parrots the talking points of the government and no real Dan tidak ada masalah nyata di sana. Tidak ada kritik. Tapi, Anda tahu, ini bukan cuma soal perang. Seperti yang Anda katakan, ini juga soal masalah ekonomi sekarang. Dan Anda, bersama beberapa orang lain, mengatakan bahwa kemampuan pemerintahan Trump untuk memanipulasi harga minyak hanya akan berhasil untuk jangka waktu tertentu. Sekarang kita melihat, setelah Trump mengumumkan D-Day ekonomi, Bessent berpendapat bahwa dia cukup terkejut. Dia tidak bisa memahami, mengapa harga minyak justru naik. Tapi apa ada Anda melihat kenyomum atas kemampuan memanipulasi pasar energi ini akan segera berakhir? Oh yeah. Oh ya. Setidaknya, di film Casablanca, Claude Rains, yang berperan sebagai inspektur polisi, ketika dia mengaku terkejut bahwa ada perjudian di kasino, kita tahu dia sebenarnya tahu ada perjudian di kasino itu. Tapi ini Bessent yang benar-benar tampak terkejut. Ya Tuhan, kenapa harga minyak masih terus naik? Saya sudah mengumumkan bahwa kita akan melakukan hal ini, dan seharusnya harganya turun. Dia secara tersirat mengakui bahwa pemerintahan itu telah memanipulasi harga minyak. Tapi saya menulis artikel lain yang memaparkan dan menjelaskan alasannya. Ada 3 fase. Kita perlu memahami bahwa perang ini memiliki pasokan minyak dalam 3 fase. Fase pertama, mari kita mulai dari tanggal 28 Februari sampai katakanlah 5 April. Three-phased oil supply. Phase 1, let's go from February 28th to say April 5th. During that period, even though the Strait of Hormuz was... Selama periode itu, meskipun Selat Hormuz ditutup dan tidak ada lagi sumur, semua sumur mulai ditutup. Sumur-sumur itu belum tentu sedang memompa. Tanker-tanker yang sudah terisi penuh sudah ada di laut lepas. Mereka sedang berlayar menuju tujuan mereka. Jadi dari sudut pandang kilang minyak dan para konsumen, belum ada kekurangan minyak. Minyak masih terus masuk. Tetapi semua itu mulai terasa sekitar tanggal 5 April. Kurang lebih begitu, bisa maju atau mundur seminggu.
Oke, lalu mereka punya masalah. Dan Amerika Serikat, kalau kita melihat kembali, bersama negara-negara lain yang kemudian mengikuti langkah itu, berkata, oke, kita akan menggunakan cadangan minyak strategis. Dan bagi orang-orang yang mendengarkan ini, bayangkan saja seperti Anda sudah bertahun-tahun menabung di rekening tabungan. Sekarang Anda punya $60.000 di bank dan pengeluaran bulanan Anda $10.000. Tapi Anda kehilangan pekerjaan. Namun, Anda punya $60.000. Jadi Anda terus menarik uang itu. Anda menarik $10.000 setiap bulan. Anda hanya bisa melakukan itu kira-kira selama 6 bulan, lalu uang Anda habis. Dan itulah fase 2. Fase 2 adalah ketika Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia menarik dari cadangan mereka, sambil berpura-pura seolah tidak ada masalah. Kami punya banyak. Kenyataannya mereka tidak punya banyak. Karena saat menarik dari cadangan itu, tetap ada kekurangan minyak mentah asam, minyak mentah dengan kandungan sulfur lebih tinggi yang berasal dari Teluk Persia, dan sangat penting untuk memproduksi diesel. Lalu ada opor Amerika Serikat di Teluk Persia yang juga menambah permintaan terhadap pasokan diesel. Tapi bagaimanapun, pasokan mereka bisa memanipulasi harga minyak karena pasokan distabilkan lewat pengeluaran dari cadangan minyak strategis. Kira-kira pada tanggal 1 Agustus, itu berakhir. Sekarang ada kekurangan yang nyata. Tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan dari cadangan, dan tidak ada negara lain yang maju dan berkata, ya kami bisa meningkatkan produksi kami. Tidak. Dan bahkan yang tampaknya mulai terjadi pekan ini, dengan perseteruan Trump dengan Carney di Kanada. Kanada adalah pemasok penting mantau surftung ke Amerika Serikat yang sangat penting untuk memproduksi diesel dan bahan bakar sekalian. Sampai saat ini, meskipun ada gesekan di masa lalu, Kanada tetap besok minyak itu. Sekarang itu dipertanyakan ini. Jika Kanada pada dasarnya berkata kepada Trump, persetan dengan Anda, kami akan mengalihkannya ke Tiongkok, maka Amerika Serikat benar-benar punya masalah serius. Tetapi kelangkaan diesel global ini, atau kelangkaan diesel adalah masalah global. Begitu juga dengan kelangkaan bahan bakar penerbangan yang terus meningkat. Dan itu semata-mata karena begitu 20 juta barel per hari yang keluar dari Teluk Persia pada dasarnya terputus. Hal itu menghilangkan kemampuan kilang-kilang ini untuk memproduksi seluruh diesel dan bahan bakar penerbangan yang sebelumnya mereka hasilkan. Karena mereka memerlukan jenis minyak tertentu itu agar bisa melakukannya di kilang-kilang tersebut. Jadi sekarang kita benar-benar sudah memasuki tahap kelangkaan. Orang-orang yang pada Februari lalu berpikir, oke, mereka telah menutup selat itu, tapi mari kita lihat apa dampak kelangkaannya. Mereka tidak melihat dampaknya. En mereka tidak spruk. Sekarang ini sudah dimulai. Namun situasinya sekarang jauh lebih buruk karena ini. Maksudnya, ketika Anda menguras cadangan strategis sampai sejauh ini, itu bukan lagi indikator kepercayaan. Maksud saya lihat, pemerintah memegang kendali. Ini mulai menunjukkan keputusasaan karena sudah tidak ada rencana B lagi. Dan saya rasa ketika mereka menguras cadangan ini, asumsinya adalah kita akan menyelesaikan ini, lalu secara bertahap mengisinya kembali. Dan begitulah seharusnya pemerintah mengelola hal seperti ini. Tetapi tentu saja, jika mereka sudah menguras cadangan strategis dan situasinya dari sini hanya akan semakin buruk, bisa ada masalah yang benar-benar serius. Sekali lagi, saya tidak yakin apakah Kanada akan memutus hubungan dengan Amerika Serikat. Tapi menarik bahwa Perdana Menteri Kanada naik ke panggung, berpidato, dan mengatakan bahwa orang Amerika berusaha menghancurkan kami agar mereka bisa memiliki kami. Maksud saya, seperti inilah hubungan mereka sekarang. Ini jelas bukan langkah yang baik bagi Amerika Serikat. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah, apa batasan lain dari seluruh perang ekonomi ini? Maksudnya, ketika harga minyak sekarang naik, Anda bisa mengatakan itu baik bagi Amerika Serikat. Namun, salah satu alasan harga minyak naik adalah karena negara-negara Teluk sedang dilumpuhkan. Tetapi ketika negara-negara Teluk masuk ke krisis ekonomi ini,
Bersama negara-negara lain di seluruh dunia, tentu mereka akan mulai melikuidasi sebagian aset mereka, yaitu menjual sebagian obligasi Amerika Serikat mereka. Seberapa besar tekanan latih is a danger break the rate in Spain to work. Pain can US absorb before things go really south? Yeah, no, there's no real margin for error. Ya tidak, sekarang benar-benar sudah tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan ini penting. Ketika kita membicarakan minyak, saya rasa orang kebanyakan mengira satu barel minyak ya sama saja dengan satu barel minyak lainnya. Tapi sebenarnya, dan saya sederhanakan, minyak itu pada dasarnya ada dua jenis. Seperti coklat dan vanila, ada yang manis dan ada yang asam. Karakteristik minyak asam ini dan sekali lagi dalam kategori asam pun ada rentang kekentalan minyaknya. Just kandungan sulfurnya tinggi. Ada minyak yang bisa mengalir melalui pipa sampai ke minti tar yang keluar dari Venezuela. Maksud saya sangat-sangat kental. Minyak itu tidak mudah atau secara alami mengalir melalui pipa. Easily or naturally flow through a pipeline. But the refineries that are set up. Namun, kilang-kilang yang dibangun untuk mengolah minyak itu dan mengambil apa yang mereka sebut distilat menengah, lalu memprosesnya untuk menghasilkan diesel dan bahan bakar penerbangan. Kilang-kilang itu tidak dirancang agar bisa digunakan untuk mengolah minyak mentah manis. Dan Anda tahu, di Amerika Serikat, Trump bilang, lihat, kita mandiri energi karena kita memproduksi begitu banyak minyak mentah manis. Tapi 70% kilang kami dirancang untuk menangani minyak mentah asam. Jadi itulah sebabnya kami sebenarnya menjadi pengimpor bersih minyak mentah asam itu. Dan masalah minyak mentah asam ini, Anda tahu, paling keras menghantam 4 kawasan geografis. Amerika Serikat dan Teluk Meksiko, India, China, lalu Korea Selatan dan Jepang. Dan Jepang serta Korea Selatan, merekalah yang paling menderita akibat semua ini. Japan, South Korea, they've really suffered the most out of this. China suffered the least because it had significant reserves. Tiongkok paling sedikit terdampak karena mereka punya cadangan yang besar. Dan sekarang mereka membeli, dan mereka akan membeli lebih banyak lagi dari Kanada. Mereka juga mendapatkan minyak, bahkan melalui Irak dan Iran. Jadi Tiongkok tidak terlalu terpukul. India harus lebih bergantung pada Rusia. Namun, ini tetap menimbulkan gangguan pada pasokan global diesel dan bahan bakar penerbangan. Dan itu akan terus berlanjut. Itulah sebabnya analis rata-rata yang mencoba memperlakukan satu barel minyak sebagai sekadar satu barel minyak, ya, itu cukup menyesatkan. Lalu, ketika Anda gabungkan dengan dampak ekonomi tambahan akibat kekurangan dari Teluk Persia, gas alam cair, Qatar sebelumnya memasok sekitar 25% dari pasokan dunia. Itu telah dibatasi. Helium 40%. Itu merupakan produk sampingan dari produksi gas alam cair. Byproduct of bringing out the liquid natural gas, that's cut off, and that means itu terputus. Dan itu berarti para pembuat chip akan menghadapi kenyataan bahwa mereka harus mencari alternatif. Dan alternatif itu tidak mudah. Lalu ada urea dan sulfur yang menyumbang sekitar 30-35% dari pasokan global. Ini langsung berdampak pada persoalan pupuk. Jadi hanya berfokus pada konsekuensi ekonomi dari kekurangan minyak adalah satu hal. Tetapi kita harus menyadari bahwa ini lebih luas dari itu. Dan semakin lama Amerika Serikat mempertahankan blokade itu, semakin lama pula gangguan terhadap ekonomi internasional ini berlangsung. Namun, inilah Amerika Serikat. Strateginya apa? Menggunakan ancaman. Kalian lakukan ini, atau kami akan menjatuhkan sanksi kepada kalian. Negara-negara itu pun berpikir, kami tidak butuh drama seperti ini. Mereka mulai menjual obligasi. Mereka mulai mengurangi ketergantungan mereka pada Washington. Support dari mereka adalah posisi bisa jadi tour. not to be in a position where they can be held hostage. Biasanya, saya agak heran melihat para pemimpin politik merasa mereka bisa mengendalikan pasar. Maksud saya, mereka tampaknya terlalu menilai tinggi diri sendiri, bukan hanya Besant. Hal yang sama juga terlihat pada orang-orang Eropa. Ketika mereka meneruskan perang Ukraina, mereka memutuskan, mari kita putuskan diri dari energi Rusia. Ide yang hebat, yang berarti orang-orang Eropa lalu harus berusaha merebut lebih banyak energi yang keluar dari Timur Tengah. Padahal, dari situlah India mendapatkan sebagian besar energinya. Jadi, tiba-tiba India harus beralih ke Rusia.
Lalu orang-orang Eropa mulai menguliahi India. Oh, kalian tidak seharusnya membeli energi Rusia yang tidak bermoral. Namun, kalau kalian memurnikannya, kami akan membelinya dari kalian. However, if you refine it, we'll buy it off you. I mean, it is just there's no the idea Maksud that they saya, control tidak these ada. things. Gagasan bahwa mereka bisa mengendalikan semua hal ini, saya tidak yakin dari mana asalnya, tetapi tampaknya proses belajarnya sangat lambat. Namun, sekarang saya ingin sedikit beralih ke kemungkinan perang. Karena jika perang ekonomi tidak berjalan sesuai rencana, maksudnya seluruh tujuan untuk mencekik ekonomi Iran, maka harus ada eskalasi di medan perang. Dan Anda mungkin sudah melihat semua komentar bahwa mereka sekarang membahas di Washington kemungkinan menggunakan senjata nuklir taktis terhadap Iran, saya kira dengan tujuan memaksanya menyerah. Kita sudah melihat beberapa orang melontarkan komentar seperti ini. Tetapi sekali lagi, saya tidak yakin apakah ini sekadar rumor atau benar adanya. Namun, bagaimana Anda menilai situasi ini? Apakah Merna might ask the at emertuchutib inbort distinct broad dan maatam 3 grace to rower? The US could go down that road and actually use nuclear weapons. I can't rule it out, but I think it's unlikely. For no other reason. Saya tidak bisa mengesampingkannya, tetapi saya rasa itu kecil kemungkinannya. Setidaknya karena masih ada cukup banyak orang dewasa di sekitar Trump dan di dalam Pentagon yang memahami taruhan nyata dari tindakan ini. Sekarang, perkembangan yang kalau Anda mau menyebutnya begitu menarik atau mengkhawatirkan adalah bahwa majelis, Anda tahu parlemen atau lembaga legislatif Iran, sedang aktif mempertimbangkan untuk sepenuhnya menarik diri dari perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Dan alasannya sederhana. Ketika Iran menandatangani NPT, mereka pada dasarnya menyatakan, baik, kami mengakui perlunya pengendalian senjata nuklir. Kami mengakui bahwa kami berkomitmen untuk tidak membangun senjata nuklir. Dan kami berharap bahwa berdasarkan perjanjian ini, kami akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Kami tidak akan menghadapi ancaman dari negara-negara yang memiliki senjata nuklir, dan kami akan menyetujui inspeksi bersama Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Mereka melakukan semua itu. Lalu apa yang mereka dapatkan? Mereka diserang 2 kali dalam kurun 2 tahun. Para inspektur IAEA ternyata bekerja dalam koordinasi erat dengan organisasi-organisasi intelijen barat. Mereka memberikan lokasi fasilitas Iran, serta nama dan identitas ilmuwan yang penting, yang kemudian dieksekusi. Jadi, Iran menuling, kami sudah mempertimbangkan mertua Iran interasi Iran. Kami justru menjadi gozam. Kami justru kualitas ilmu rap brand disord bayat say. Our enterprise, and so now, if they Jadi sekarang, jika mereka menarik diri dari NPT, saya rasa tak lama setelah itu kita akan melihat pengumuman bahwa mereka telah mengembangkan senjata nuklir, atau bahwa mereka telah diberi wewenang oleh Ayatollah untuk membuatnya. Saya rasa ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena terus terang, saya rasa kepemimpinan Iran telah menarik kesimpulan yang tepat. Jika kami punya nuklir, jika kami menjadi kekuatan nuklir, Barat akan lebih kecil kemungkinannya menyerang kami dibanding sebelumnya. Dan Anda tahu, tidak seperti Pakistan, Iran benar-benar memiliki kemampuan kuat untuk meluncurkan senjata semacam itu. Sebab mereka punya sistem rudal balistik yang jauh lebih maju, sudah diuji, dan terbukti dalam pertempuran dibandingkan misalnya Pakistan yang memiliki nuklir. Tetapi memiliki nuklir lalu mencari cara untuk meluncurkannya dengan cara yang benar-benar akan berdampak. Itu rasa dan hebat samjur skewer. Nah, selain perjanjian non-proliferasi, bagaimana menurut Anda Iran mungkin akan merespons Amerika Serikat? Karena sekarang, seperti yang kita bahas, Trump mengumumkan D-Day ekonomi ini untuk mencekik perekonomian Iran. Dan pada dasarnya, pesan Amerika Serikat kepada dunia sekarang adalah, Anda bersama kami atau melawan kami. Kalau Anda tidak mematuhi sanksi, maka ya, kami akan mengejar Anda. Bagaimana menurut Anda Iran akan melawan tekanan ini? How do you see the Iranians pushing back against this? Any Gulf Arab state that Setiap negara Arab di Teluk yang ikut serta dalam hal itu, serta memungkinkan dan memfasilitasi sanksi Amerika Serikat, kemudian akan menjadi sasaran Iran.
Dan bukan hanya sasaran secara verbal. Mereka benar-benar akan menjadi sasaran fisik. Iran akan menyerang infrastruktur ekonomi mereka untuk memastikan seperti yang mereka katakan, jika kami tidak bisa mengekspor minyak, tidak ada yang akan bisa mengekspor minyak. Dan itu termasuk Arab Saudi. Tidak ada yang akan keluar. Bukan hanya dari Teluk Persia, tetapi juga dari Laut Merah. Dan mereka yang bekerja sama dengan Houthi yang Yanbu khususnya. Jadi saya pikir pihak yang paling mungkin akan diserang jika Amerika Serikat melanjutkan rencana ini dan benar-benar berusaha menambah tekanan ekonomi terhadap Iran, yang menurut saya sebenarnya kemampuan mereka untuk melakukannya terbatas. Tetapi bagaimanapun mereka akan mencoba. Dan jika UAE ikut menjalankannya, maksud saya beberapa hari lalu, mereka mengumumkan secara preventif bahwa mereka memutus Iran dari seluruh perdagangan dan hubungan ekonomi. Jadi, UAE tetap UAE akan menjadi sasaran. UAE will be a target, they'll be hit. Well, just to circle back to the first thing we discussed. Baik, kembali ke hal pertama yang kita bahas. Kepala Kantor Berita Parlemen Iran menyampaikan bahwa Iran telah diundang dalam kesepakatan Mekkah ini. Apakah kita benar-benar melihat ada perkembangan terkait hal itu, atau sudah ada konfirmasi? Sejauh ini, apa yang kita ketahui? Or has it been confirmed, or what is it that we know so far? We got Pepe Escobar, and I got information yesterday. Kami bersama Pepe Escobar, dan saya pas dapat informasi kemarin bahwa Asim Munir bepergian ke Iran hari ini. Ia sudah tiba, dan kami seharian ternyata dengan tujuan yang jelas. Pertama, secara resmi, untuk mengundang Iran untuk menjadi bagian dari perjanjian Mekkah, serta memperkuat hubungan militer dan ekonomi bilateral dengan Iran. Jadi dan tampaknya memang benar. Maka disinilah saya pikir Pakistan telah mengambil keputusan bahwa mereka tidak lagi akan berada di bawah kendali Washington. Anda tahu, Washington menahan mereka seperti anjing dengan tali, dan mereka konon patuh kepada Donald Trump. Dan saya pikir dalam arti tertentu, Pakistan sedang menyatakan kemerdekaannya. And I think, in a sense, Pakistan's declaring its independence. But that would entail Saudi Arabia. Namun, itu berarti Arab Saudi, yang saya kira merupakan musuh utama Iran, pihak yang selama bertahun-tahun pada dasarnya telah berperang dingin melawan Iran, kurang lebih setidaknya sampai jika tidak sepenuhnya berkomitmen, akan condong ke arah mengakhiri seluruh sistem aliansi anti-Iran dan mencari cara untuk hidup berdampingan dengan Iran di kawasan itu. Bagaimana semua ini akan memengaruhi Amerika Serikat? How would all of this affect the United States? Well, we saw the first steps of that now, was it 2 years ago? Nah, kita sudah melihat langkah-langkah awalnya. Sekarang, apakah itu 2 tahun lalu? Saya sudah kehilangan jejak waktu. Saya tidak punya waktunya secara spesifik di depan saya. Tetapi melalui intervensi Tiongkok, Iran, dan Arab Saudi berdamai. Jadi itu 2 tahun lalu. Sebelumnya mereka terlibat dalam perang proksi di Yaman. Iran pada dasarnya telah melancarkan sejumlah pukulan signifikan melalui Houthi terhadap pasukan Saudi. Tiongkok turun tangan, bekerja di balik layar, dan pada dasarnya membuat keduanya mundur, menurunkan senjata, mundur, lalu mulai berbicara. Dan mereka mulai berbicara. Jadi sejak saat itu ada lebih banyak kontak tingkat tinggi antara pemerintah Iran dan Arab Saudi dengan misalnya para menteri pertahanan bertemu dan sebagainya. With defense ministers meeting, etc. So, and that's where I think it's not just Pakistan. Jadi disitulah saya melihat bahwa bukan hanya Pakistan yang berperan sebagai mediator. Dalang utama di balik semua ini sebenarnya adalah Tiongkok, dan dalam tingkat yang lebih kecil Rusia. Karena saya pikir mereka sungguh-sungguh memandang perlu untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari Teluk Persia dan dari berbagai negara tempat AS berada untuk memicu melalui operasi rahasia oposisi terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa atau pemerintahan negara tetangga. Jadi, saya tidak melihat Iran dan Arab Saudi mengesampingkan rekonsiliasi ini untuk saat ini. Saya pikir mereka justru, terutama pihak Saudi, menyadari bahwa jika mereka terus menari mengikuti musik yang dimainkan Amerika Serikat dan yang ingin mereka ikuti, itu akan semakin merugikan Arab Saudi, khususnya secara ekonomi. Saudi Arabia, economically in particular. Whereas if they can
Sebaliknya, jika mereka bisa melepaskan diri atau lagi bergantung pada Amerika Serikat, maka sebenarnya ada jalan terbuka yang ditawarkan Tiongkok dan Rusia. Terus terang, itu terlihat jauh lebih menarik daripada yang bisa ditawarkan Amerika Serikat. Yang ditawarkan Amerika Serikat adalah, belilah obligasi kami, bantu kami membiayai defisit kami. Lalu apa untungnya bagi Arab Saudi? Mereka hanya akan memegang setumpuk kertas yang tidak bernilai atau berpotensi tidak bernilai. Sementara Tiongkok sekarang berkata, "Hei, kami punya obligasi." Dan coba tebak, obligasi itu dijamin emas. Ada jaminan yang nyata. Saya rasa Saudi akan melihat itu dan berkata, "Saya pilih Tiongkok." I'm going with the Chinese. Well, I remember that was when the Chinese were. Saya ingat ya, ketika Tiongkok, saya kira, memediasi upaya antara Saudi dan Iran untuk memulihkan hubungan 3 tahun lalu. Menariknya, setelah itu, hasilnya kurang lebih, setidaknya sampai batas tertentu, berhasil. Setelah itu, mantan kepala Mossad, Ephraim Halevi, benar-benar muncul untuk mengomentari keseluruhan kesepakatan tersebut. Saat itu ia berpendapat, kalau negara-negara Teluk akan mengakhiri aliansi melawan Iran ini, maka mungkin kita juga harus begitu. Sekali lagi, mantan kepala Mossad itu berpendapat, mungkin, mengapa kita perlu berkonflik dengan Iran? Banyak persoalan, kita bisa diselesaikan. Jadi bisa melihat bahwa itu pertama yang terjadi, seluruh sistem aliansi itu sisno. The whole alliance system can then collapse, and my first thought was it could be. Dan pikiran pertama saya adalah, ini bisa menjadi jalan keluar yang menarik bagi Amerika Serikat. Maksud saya, jika Amerika Serikat benar-benar ingin lebih menarik diri dari Timur Tengah, seperti yang disarankan strategi keamanan nasionalnya, dengan berfokus pada belahan bumi Barat dan Asia Timur. Tetapi, seperti yang Anda katakan, lalu apa yang terjadi pada seluruh ekonomi Amerika Serikat? Karena, Anda tahu, arsitektur keamanan itu juga menjadi alasan negara-negara Teluk mengucurkan begitu banyak uang untuk berinvestasi dalam obligasi Amerika Serikat. Jadi, maksud saya merasa Amerika Serikat telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat sulit, di mana negara itu sebenarnya tidak mampu berdamai. Karena jika perdamaian tercipta, seluruh sistem keuangan tampaknya, Anda tahu, mungkin akan runtuh. Possibly coming crashing down. Well, yeah, it is. This is sort of a. Ya, memang begitu. Ini semacam sebut saja dialektika Hegelian dalam kejayaan penuhnya. Amerika Serikat sedang menabur benih kehancurannya sendiri melalui kebijakan-kebijakannya saat ini. Amerika menikmati posisinya sebagai hegemon, sebagai mata uang cadangan. Namun, begitu Amerika memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan statusnya sebagai mata uang cadangan adalah dengan menggunakan kekuatan, ancaman, paksaan, dan sanksi, saat itulah Amerika mulai kehilangan kemampuannya untuk tetap mempertahankan status sebagai mata uang cadangan. Anda tahu, sebelum sanksi dijatuhkan kepada Rusia pada tahun 2022, dorongan bagi BRICS dan khususnya bagi kerjasama ekonomi Cina dan Rusia sebenarnya belum ada. Maksud saya, semuanya hanya berjalan terseok-seok. Ya, mungkin suatu hari nanti akan ada hasilnya. Tetapi kemudian itu terjadi pada, saya kira, Januari, Februari. But then it was in, I think, January, February. Yeah, it was end of January, 1st of February. Ya, itu akhir Januari, awal Februari 2023, ketika Xi Jinping terbang ke Moskwa bertemu Putin, dan setelah itu mereka menyatakan persahabatan serta solidaritas mereka. Dan Anda tahu, saya cari tahu, Anda benar, itu 3 tahun. Sekitar sebulan setelahnya, China membawa Arab Saudi dan Iran ke Beijing, dan kedua negara itu memulihkan hubungan diplomatik pada awal Maret. Menurut Anda itu hanya kebetulan, bahwa apa yang Rusia dan China putuskan untuk mulai lakukan, yaitu memperluas kerjasama mereka dalam rentang Januari-Februari, itu hanya sesuatu yang diinginkan China? Oh, kami tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Mari kita damaikan Saudi dan Iran. Tidak. Saya rasa ini bagian dari gambaran strategis yang lebih luas, atau struktur strategis yang sedang dibangun Rusia dan China untuk memusatkan kembali arsitektur keamanan, bukan hanya secara militer, tetapi juga secara ekonomi. Not just militarily, but economically. And the acceleration. Dan percepatan pengembangan CPES, sistem pembayaran antar bank lintas batas, serta meningkatnya penggunaan yuan sebagai mata uang penyelesaian.
Misalnya ketika Amerika Serikat mencoba menjatuhkan sanksi kepada China terkait produk tanian, China membalas. China mendatangi Brasil dan berkata, "Hei, kami akan membeli semua kedelai kalian." Dan sekarang China menjadi salah satu pelanggan utama Brasil. Pembeliannya dilakukan bukan dengan dolar AS, melainkan dengan mata uang masing-masing, China dan Brasil. Dan prosesnya dilakukan melalui bank-bank China. Jadi sekarang semuanya sepenuhnya berada di luar jaringan keuangan yang dulu dominan dan dikendalikan Amerika Serikat. Dan Anda tahu, menurut saya, Amerika Serikat akan mati-matian berjuang, bahkan mungkin terlibat dalam perang-perang lebih lanjut dalam upaya mempertahankan status itu. Tapi mereka tidak bisa. Menurut saya itu misi yang mustahil bagi mereka. I think it's mission impossible for them. Sorry, that's the problem of having this continuous. Maaf, itulah masalahnya. Jika terus-menerus ada upaya untuk saya kira memaksa negara-negara tunduk. Setelah beberapa waktu, mereka akan belajar untuk melepaskan ketergantungan. Maksud saya, inilah juga alasan Tiongkok mengembangkan alternatif untuk GPS. Mereka mendapati, entah 30 tahun lalu, bahwa Amerika Serikat bisa saja mematikan GPS sebuah kapal mereka yang menuju Iran, dengan alasan-alasan yang kemudian terbukti tidak benar. Dengan begitu, Anda tahu, pada dasarnya, Amerika Serikat bisa menghentikan pelayaran negara manapun, operasi apapun. Dan mereka menyadari, ya, saya kira kita tidak bisa lagi bergantung pada itu. Saya pikir teknologi semacam ini juga yang sekarang kita lihat dalam keuangan, koridor transportasi, dan di berbagai bidang. Jadi ya, saya rasa terlalu menggoda untuk menyalahgunakan kendali administratif atas ekonomi internasional itu. Tetapi begitu Anda mulai melakukannya, negara-negara akan menjauh. The amount of death, it's getting to the lead dalam skala besar. Ya, bagaimana juga Larry? Terima kasih Baron. Ini ke waktu. On selamat tinggal. Look forward to it. Prepare, that Anda tahu apakah itu lagu Rolling Stones, Painted Black? Kita seperti sedang melukiskan gambaran yang kelam, tapi ya sudahlah. Memang begitulah adanya. so be it. It is what it is. Well, it could be positive at the end though. Namun, pada akhirnya ini bisa jadi positif. Selalu ada kecenderungan alami untuk kembali menuju keseimbangan. Dan pelajaran utama yang harus dipahami negara-negara adalah, jika satu negara menyalahgunakan posisinya, jika posisi itu terlalu banyak digunakan secara militer, negara-negara lain akan menyeimbangkannya. Jika sanksi terlalu banyak disalahgunakan, pihak lain akan belajar hidup tanpa itu. Jadi saya pikir, proses belajarnya memang tidak mengesankan. Tapi mudah-mudahan, seiring waktu, keseimbangan bisa dipulihkan ketika negara-negara memiliki mekanisme untuk menghukum agresi semacam ini. Jadi, dalam upaya putus asa untuk menutup dengan nada positif, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu. Baiklah, sahabatku. Thank you again for taking time. All right, my friend. Thanks. Terima kasih, Break. Yearland.